Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Natania Maula Bernadine dari S1 Teknologi Pangan A 2018 Universitas Diponegoro akan menjelaskan bagaimana cara proses pembuatan yogurt. Selamat menyaksikan. Apa itu yogurt? Menurut Fitriarnarti et al. 2014, yogurt merupakan produk hasil fermentasi susu yang difermentasi dalam suhu 37-45 derajat Celcius dengan menggunakan kultur bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana kedua bakteri tersebut termasuk ke dalam bakteri asam laktat sehingga akan menghasilkan asam. Dan yogurt memiliki rasa yang cukup asam, beraroma asam khas yogurt, dan bertekstur kental. Yogurt termasuk produk fermentasi susu yang memiliki harga yang relatif murah, mudah dibuat, dan memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan, serta dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dari anak-anak hingga lansia. Manfaat yogurt menurut Arini 2017. Pertama, menyeimbangkan sistem pencernaan, karena bakteri probiotik dapat menekan mikroflora dalam usus serta juga sebagai antibiotik. Kedua, menurunkan kadar kolesterol darah, karena bakteri asam laktat selain menghasilkan asam laktat juga menghasilkan asam propionat dan asam orotat. Asam propionat menghambat sintesis kolesterol dengan menekan enzim trihidroksi trimetil glutaryl CoA reduktase, serta asam orotat bersaing dengan kolesterol dari makanan. Ketiga, yaitu mencegah kanker, karena yogurt dapat mengikat dan memindahkan senyawa karsinogen, memproduksi senyawa antimutagenik yang akan menghambat munculnya kanker, serta memproduksi senyawa butirat yang akan menstimulasi penghancuran sel abnormal yang berpotensi menjadi sel kanker. Yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah aman dikonsumsi oleh penderita laktos intoleran, karena bakteri asam laktat dalam yogurt akan menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa sehingga mudah dicerna. Selain itu, laktosa juga diurai menjadi asam laktat. Oleh karena itu, jumlah laktosa dapat berkurang dan juga dapat merangsang sekresi enzim laktase di saluran pencernaan sehingga aman dikonsumsi oleh penderita laktos intoleran. Bakteri yang digunakan pada saat proses pembuatan yogurt. Menurut Ningrum 2014, bakteri yang pertama yaitu adalah Streptococcus thermophilus, dan yang kedua yaitu adalah Lactobacillus bulgaricus. Kedua bakteri tersebut bersifat homofermentatif, yang artinya yaitu dapat menfermentasi laktosa, sukrosa, glukosa, dan fruktosa dengan produksi utamanya yaitu adalah asam laktat. Streptococcus thermophilus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan berantai, tumbuh optimal pada suhu 37-45 derajat Celcius. Sedangkan Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri gram positif yang berbentuk batang, bersifat anaerob, dan tumbuh optimal pada suhu 40-45 derajat Celcius. Selain itu, Lactobacillus juga lebih tahan terhadap asam. Kedua bakteri ini memiliki simbiosis mutualisme dalam menjalankan proses fermentasi, yaitu untuk menghasilkan asam laktat. Dan juga kedua bakteri tersebut dapat tumbuh pada suhu 37-45 derajat Celcius. Sehingga fermentasi pada suhu 40 derajat Celcius merupakan proses fermentasi yang tepat untuk menghasilkan yogurt dengan kualitas yang sesuai dengan standar. Menurut Rahman et al. 2019, Streptococcus thermophilus berperan dalam menurunkan pH dengan menghasilkan asam, terutama asam format dan CO2
untuk merangsang pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus, sehingga dapat diartikan bahwa Streptococcus thermophilus berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt, dan Lactobacillus bulgaricus dapat berperan sebagai penguraian laktosa menjadi asam laktat, sehingga dapat diartikan bahwa Lactobacillus bulgaricus sangat berperan dalam pembentukan aroma dan rasa. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat proses pembuatan yogurt. Pertama-tama, siapkan 1 buah biokul, 2 buah kotak susu UHT ukuran 250 ml, toples, serbet, kotak steril, termometer, sendok, serta panci. Dipastikan bahwa alat sudah disterilkan terlebih dahulu. Sterilisasi alat dilakukan dengan cara alat-alat disiram menggunakan air panas yang mendidih, yang dilakukan secara berulang dan merata dari seluruh bagian, sehingga alat menjadi steril dan tidak terjadi kontaminasi saat pembuatan yogurt. Menurut Meliawati 2012, tujuan sterilisasi yaitu untuk membunuh semua bentuk mikroorganisme hidup termasuk sporanya pada alat-alat yang disterilkan. Langkah kerja proses pembuatan yogurt serta fenomena yang terjadi. Langkah pertama yaitu adalah kompor dinyalakan terlebih dahulu dan api diatur besar kecilnya. Selanjutnya, 500 ml susu UHT atau 2 buah kotak susu UHT yang berukuran 250 ml dituangkan ke dalam panci satu persatu. Pertama, tuangkan 1 kotak susu UHT 250 ml yang pertama. Kemudian dituangkan susu UHT 250 ml yang kedua, sehingga total susu di dalam panci menjadi 500 ml. Langkah berikutnya yaitu adalah susu dipasteurisasi hingga suhu mencapai 80 derajat Celcius atau hangat-hangat kuku yang dilakukan selama 15 menit. Proses pasteurisasi pada susu tersebut berfungsi untuk membunuh mikroba patogen dan pembusuk yang terkandung di dalam susu tersebut dengan menggunakan suhu tertentu di bawah titik didih susu, yaitu adalah 80 derajat Celcius, sehingga susu menjadi steril. Dan pasteurisasi juga dapat meningkatkan mutu dari susu. Menurut Herawati dan Wibawa 2011, pasteurisasi dengan suhu 80-85 derajat Celcius selama 15 menit selain dapat membunuh mikroba patogen, juga dapat mengaktifkan enzim serta mengurangi waktu koagulasi. Susu yang sedang dipasteurisasi juga diikuti oleh proses homogenisasi yang dilakukan secara berkala dengan pengadukan manual yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi lemak susu dengan memecah globula lemak menjadi lebih kecil. Menurut Martak et al. 2019,
Proses homogenisasi yang dilakukan saat pasteurisasi dan pencampuran berfungsi untuk memecah globula lemak menjadi kecil dan stabil, sehingga tidak terbentuk krim layer, dan tekstur yogurt yang dihasilkan akan halus dan homogen. Proses homogenisasi tidak hanya dilakukan saat pasteurisasi, melainkan juga saat pencampuran starter nantinya, supaya starter dapat tercampur dengan rata. Susu yang telah mencapai suhu 80 derajat Celcius kemudian diberhentikan proses pasteurisasinya dengan mematikan kompor terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu adalah susu didinginkan hingga bersuhu 40 derajat Celcius. Karena suhu tersebut mendekati suhu optimal pertumbuhan starter dalam yogurt plain, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Menurut Ihsan et al. 2017, suhu 37–45 derajat Celcius merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan starter yogurt, di mana suhu optimum Streptococcus thermophilus yaitu 37 derajat Celcius dan Lactobacillus bulgaricus yaitu 45 derajat Celcius. Dan di suhu 40 derajat Celcius, starter tersebut dapat tumbuh dengan baik saat fermentasi nantinya karena mendekati suhu optimum pertumbuhannya. Langkah yang ketiga yaitu susu yang telah bersuhu 40 derajat Celcius ditambahkan biocool sebagai starter yang dapat memfermentasi susu menjadi yogurt karena adanya kandungan bakteri asam laktat. Menurut Hardani 2016, biocool dengan rasa plain dapat dijadikan starter pembuatan yogurt karena mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Proses penambahan biocool disebut sebagai proses inokulasi, yaitu proses penambahan inokulan atau starter ke dalam susu yang telah didinginkan, sehingga susu memiliki suhu optimal untuk pertumbuhan starter. Menurut Fatmawati et al. 2020, inokulasi pada yogurt dilakukan dengan cara penambahan starter yang terdapat di dalam yogurt plain atau biocool yang mengandung Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebanyak 2,5–3% dari volume susu yang digunakan, serta juga menggunakan suhu 40–45 derajat Celcius. Susu yang telah ditambahkan biocool kemudian dihomogenisasi supaya tercampur rata. Selanjutnya, susu yang telah diberi biocool dimasukkan ke dalam wadah yang telah disterilkan sebelumnya, dan pastikan wadah tersebut harus tertutup. Pastikan kembali wadah tersebut tidak ada lagi sisi tutup yang terbuka supaya tidak terjadi kontaminasi dari udara luar.
Wadah yang telah tertutup rapat kemudian dibungkus oleh serbet dengan cara wadah tersebut dimasukkan ke dalam toples lain yang telah dilapisi oleh serbet bersih. Kemudian wadah tersebut dibungkus supaya terhindar dari cahaya yang dapat mengganggu jalannya proses fermentasi. Menurut Syamsu Rizal et al. 2020, serbet berfungsi untuk menciptakan kondisi gelap yang adalah syarat hidup bakteri fermentasi selama proses fermentasi berlangsung. Toples yang telah berisi wadah dengan berbalut kain serbet kemudian ditutup dan diletakkan pada tempat yang jarang terkena oleh senggolan tangan. Langkah yang terakhir yaitu yogurt difermentasi selama 12 jam dengan suhu 40 derajat Celcius sehingga mikroba dapat tumbuh optimum, serta dilakukan selama 12 jam supaya memberikan kesempatan mikroba untuk tumbuh sehingga menghasilkan aroma khas yogurt, rasa asam, dan tekstur yang cukup kental. Menurut Kusumaningrum 2011, fermentasi yogurt yang efektif dilakukan pada suhu 40-45 derajat Celcius selama 12 jam karena suhu tersebut merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri probiotik yaitu Streptococcus thermophilus serta Lactobacillus bulgaricus. Setelah fermentasi 12 jam dimulai dari jam 3 sore dan selesai jam 3 pagi. Setelah difermentasi selama 12 jam, yogurt dikeluarkan dari toples secara perlahan-lahan, dimulai dari membuka tutup toples terlebih dahulu. Kemudian wadah dikeluarkan secara perlahan-lahan supaya tidak ada guncangan yang dapat mempengaruhi hasil dari yogurt. Selanjutnya, serbet pembungkus dibuka secara perlahan, kemudian diikuti oleh tutup wadah. Dan akhirnya jadilah yogurt. Yogurt yang telah jadi kemudian diamati perubahannya. Parameter yang pertama adalah warna. Warna yang dihasilkan tetap berwarna seperti susu, yaitu berwarna putih kekuningan. Parameter yang kedua yaitu adalah aroma. Aroma yang dihasilkan yogurt yaitu aroma asam. Parameter yang ketiga yaitu tekstur, di mana tekstur yang dihasilkan cukup kental. Dan terakhir yaitu parameter rasa. Rasa yang dihasilkan yaitu rasa asam walaupun tidak terlalu tajam dan juga memiliki rasa yang tidak manis. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan praktikum yogurt yang telah dilakukan, maka terjadi perubahan selama berjalannya proses fermentasi. Karena adanya proses fermentasi oleh starter yogurt yaitu Streptococcus thermophilus serta Lactobacillus bulgaricus pada biokul yang telah ditambahkan saat pembuatan. Proses tersebut dimulai dari pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa oleh Streptococcus thermophilus yang memiliki enzim beta-D-galaktosidase. Kemudian glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis, dan selanjutnya asam pirufat ini dalam keadaan anaerob akan direduksi menjadi asam laktat, CO2, dan ATP oleh Lactobacillus bulgaricus.
Menurut Prasetyo et al. 2017, pembentukan asam laktat terjadi melalui jalur metabolisme Embden-Meyerhof-Parnas atau proses glikolisis, di mana glukosa akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian dengan enzim laktat dehidrogenase diubah menjadi asam laktat. Parameter yang pertama yaitu adalah warna. Warna pada yogurt sebelum dan setelah fermentasi tidak terdapat perubahan yang signifikan, yaitu tetap berwarna putih kekuningan seperti warna susu sapi pada umumnya. Menurut Rohman dan Maharani 2020, warna pada plain yogurt berwarna putih kekuningan, putih cerah, sampai putih pucat, di mana warna-warna tersebut merupakan hasil refleksi cahaya oleh dispersi koloid dari kasein dan CA fosfat. Warna putih kekuningan pada yogurt selain dari hasil refleksi cahaya, juga disebabkan karena adanya kandungan karotenoid yang terkandung pada lemak susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Nadia et al. 2018 yang menyatakan bahwa warna putih pada yogurt disebabkan karena adanya penyebaran koloid lemak, kalsium kaseinat, dan kalsium fosfat, serta warna kuning dibentuk dari adanya senyawa karotenoid dan riboflavin. Parameter yang kedua yaitu adalah rasa. Rasa pada yogurt sebelum dan setelah fermentasi terdapat perubahan yang signifikan, di mana rasa yogurt sebelum fermentasi yaitu memiliki rasa khas susu, yaitu rasa gurih, sedangkan setelah fermentasi memiliki rasa yang asam. Rasa asam pada yogurt dapat terbentuk karena adanya proses fermentasi laktosa menjadi asam laktat yang dilakukan oleh bakteri asam laktat, sehingga menyebabkan adanya peningkatan keasaman disertai dengan penurunan pH dan akan menghasilkan rasa asam pada yogurt. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat et al. 2013 yang menyatakan bahwa rasa asam pada yogurt dikarenakan adanya hasil fermentasi gula susu menjadi asam-asam organik yang dilakukan oleh bakteri asam laktat, sehingga rasa asam tersebut tergantung dari jumlah bakteri asam laktat yang terdapat pada yogurt. Parameter yang ketiga yaitu adalah aroma. Aroma pada yogurt sebelum dan setelah fermentasi terdapat perubahan yang signifikan, di mana aroma yogurt sebelum fermentasi yaitu memiliki aroma khas susu, yaitu sedikit terdapat aroma amis, sedangkan setelah fermentasi memiliki aroma asam khas yogurt. Aroma asam pada yogurt disebabkan karena adanya perombakan laktosa menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pH. Hal ini sesuai dengan pendapat Yaumi et al. 2020 yang menyatakan bahwa kandungan asam laktat hasil fermentasi bakteri asam laktat mengakibatkan yogurt memiliki aroma asam khas yogurt. Aroma asam pada yogurt tidak hanya disebabkan karena adanya kandungan asam laktat, namun juga terdapat senyawa lain seperti diasetil, asetaldehid, asam asetat, dan asam-asam lain dengan jumlah yang sangat sedikit seperti asam propionat dan asam orotat. Hal ini sesuai dengan pendapat Berminabari et al. 2018 yang menyatakan bahwa senyawa lain seperti senyawa diasetil, asetaldehid, asam asetat, dan asam-asam lain yang dibentuk dari bakteri Streptococcus thermophilus yang tumbuh dengan cepat saat awal fermentasi, serta juga dihasilkan oleh beberapa strain bakteri Lactobacillus bulgaricus. Parameter yang keempat yaitu adalah tekstur. Tekstur yogurt sebelum dan setelah fermentasi terdapat perubahan yang signifikan, di mana tekstur sebelum fermentasi yaitu seperti pada tekstur susu pada umumnya, sedangkan setelah fermentasi memiliki tekstur yang cukup kental. Tekstur kental pada yogurt disebabkan karena adanya penambahan starter yang menghasilkan asam laktat, sehingga dapat menurunkan pH susu
dan mempengaruhi muatan elektrostatik kasein pada susu, dan kasein menjadi terganggu sehingga terjadi koagulasi dengan ditandainya terbentuk gel dan tekstur yogurt yang menjadi kental. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasbawati et al. 2019 yang menyatakan bahwa kasein susu menjadi tidak stabil pada susu yang memiliki pH mendekati titik isoelektrik sebesar 4,6 sehingga akan terkoagulasi atau menggumpal dan membentuk gel. Menurut Sujono et al. 2019, tekstur yogurt yang kental disebabkan karena adanya agregasi misel kasein oleh asam laktat pada yogurt, sehingga membentuk gel yang kuat dan halus. Agregasi misel kasein yang diakibatkan oleh asam laktat tersebut terjadi karena adanya pengikatan kalsium ke kasein, sehingga memicu ikatan hidrofobik antara kasein. Hal ini sesuai dengan pendapat Setianto et al. 2014 yang menyatakan bahwa kekuatan gel kasein dipengaruhi oleh pH, konsentrasi kalsium, dan suhu. Parameter yang terakhir yaitu adalah konsistensi. Konsistensi yogurt sebelum dan setelah fermentasi yaitu tetap homogen dan tidak terpisah antara komponen padat dengan komponen cair. Dan yogurt dengan konsistensi yang seperti ini merupakan yogurt dengan kualitas yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Widiani et al. 2017 yang menyatakan bahwa standar kualitas yogurt yang baik yaitu memiliki konsistensi yang homogen. Konsistensi yogurt yang homogen disebabkan karena adanya proses pemanasan dan homogenisasi pada susu yang dapat mencegah pemisahan komponen padat dan cair. Hal ini sesuai dengan pendapat Zernisa dan Latif 2014 yang menyatakan bahwa pemanasan dapat menyebabkan denaturasi kasein sehingga membentuk konsistensi yang homogen dan kental pada yogurt. Yogurt komersial versus yogurt buatan sendiri. Yogurt buatan sendiri memiliki tekstur yang sedikit lebih encer serta rasa yang tidak terlalu asam dan juga tidak terdapat rasa manis. Sedangkan pada yogurt komersial memiliki tekstur yang kental, padat, rasa sangat asam, dan terdapat sedikit rasa manis. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya penambahan gula pada yogurt komersial yang dapat dilihat dari daftar komposisinya. Menurut Dante et al. 2016, gula dapat mengikat air dan membentuk struktur gel yang kuat pada yogurt, sehingga tekstur yogurt semakin kental. Rasa yang sangat asam namun juga sedikit manis juga dipengaruhi oleh adanya penambahan gula, karena gula dijadikan sebagai sumber energi oleh bakteri asam laktat yang dapat menghasilkan metabolit berupa asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi dan juga dijadikan sebagai sumber asam manis pada yogurt. Menurut Hansen et al. 2016, bakteri asam laktat menggunakan gula sebagai sumber energi dengan memecah gula menjadi glukosa melalui proses glikolisis untuk menghasilkan asam laktat, sehingga yogurt memiliki rasa yang sangat asam. Dan gula juga dijadikan sebagai sumber asam manis pada yogurt karena bakteri asam laktat sendiri memiliki batasan optimal dalam menjadikan gula sebagai sumber energi, sehingga tidak semua gula dalam produk tersebut difermentasi menjadi asam laktat, sehingga yogurt masih memiliki rasa yang sedikit manis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas yogurt terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi lama fermentasi dan jumlah starter. Lama fermentasi dan jumlah starter pada yogurt berpengaruh penting terhadap aktivitas bakteri asam laktat yang akan memecah laktosa nantinya. Menurut Suharyono dan Kurniati 2010, semakin lama waktu fermentasi, maka waktu terjadinya proses perombakan gula dan pemanfaatan nutrien akan lebih lama serta optimal.
Dan semakin banyak jumlah starter, maka bakteri asam laktat yang dapat menghidrolisis gula menjadi asam laktat semakin banyak, sehingga jumlah asam laktat yang dihasilkan akan semakin tinggi. Serta juga meliputi suhu fermentasi. Menurut Setyaningrum 2017, suhu fermentasi yang optimal yaitu pada 37–45 derajat Celcius, sehingga bakteri asam laktat memfermentasi susu dengan optimal. Fermentasi yang tidak pada suhu optimal, maka aktivitas bakteri asam laktat akan terganggu, sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir dari yogurt. Supaya suhu optimal, wadah ditutup dengan rapat dan dilapisi kain sehingga suhu tetap hangat. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan. Menurut Suhertatik dan Mustafa 2018, pembuatan yogurt harus berada dalam lingkungan yang steril dengan menjalankan higien dan sanitasi yang baik, supaya tidak terjadi kontaminasi. Kontaminasi mikroba selain bakteri asam laktat harus dicegah supaya yogurt tidak mengalami kerusakan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas yogurt yaitu dengan menyimpan pada suhu dingin saat setelah fermentasi. Yang kedua yaitu adalah bahan dasar yang digunakan. Menurut Tursina et al. 2019, jenis susu yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan kandungan laktosa, sehingga mempengaruhi laju pemecahan laktosa, serta sintesis asam laktat, dan juga mempengaruhi sifat organoleptiknya. Yogurt yang terbuat dari susu sapi akan menghasilkan sifat organoleptik yang lebih baik. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yogurt yang difermentasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 12 jam sesuai dengan suhu optimum starter, maka menghasilkan warna yang tetap putih, rasa tidak terlalu asam dan sedikit hambar, tercium aroma asam, dan tekstur yang cukup kental, namun sedikit lebih encer apabila dibandingkan dengan yogurt komersil. Faktor yang mempengaruhi yaitu terdiri dari faktor internal meliputi lama fermentasi dan jumlah starter serta suhu fermentasi, dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan dan jenis bahan dasar yang digunakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.